Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tazulul aqabat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan materi kita terkait dengan mata kuliah fikih muamalah. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana konsep harta di dalam Islam, kemudian tentang kepemilikan di dalam Islam, termasuk bagaimana mendapatkan atau menguasai kepemilikan di dalam Islam. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali dalam kajian fikih muamalah, yaitu terkait dengan akad di dalam tinjauan fikih. Ya. Ini adalah satu hal yang harus dikuasai bagi teman-teman yang ingin mendalami kajian-kajian ekonomi syariah. Karena hampir semua produk-produk yang ada di dalam lembaga keuangan syariah ataupun lembaga bisnis syariah itu semuanya adalah berkisar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akad. Mulai dari transaksi atau akad jual beli, kemudian juga ada akad sosial seperti akad hibah, kemudian akad wasiyah, ya, atau produk-produk yang lain ya seperti mudharabah, murabahah, ya, musyarakah, ijarah dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah berkaitan dengan akad. Teman-teman sekalian, pertama kita memahami apa itu arti akad ya. Kalau kita biasanya menyebut dengan istilah transaksi. Akad secara bahasa, ya ini kata akad dari kata aqada ya. Secara bahasa maknanya adalah mengikat. Mengikat dua pangkal atau ar-rabtu ya. Nah, ikatan di sini bisa berarti adalah fisik ya. Artinya mengikat ujung tali dengan ujung tali yang lain ya. Seperti kalau kawan-kawan mau pergi kuliah atau mau pergi jogging ya, itu mengikat dua tali sepatunya. Ya. Ini namanya akad. Atau bisa juga kita fahami mengikat di sini artinya adalah non fisik, yaitu mengikat dua perkataan, ya. Mengikat satu orang, ya, pernyataan yang keluar, atau juga kalau dalam akad yang lain mengikat dua orang dalam transaksi seperti jual beli, ya. Yang satu menyampaikan menjual, ya, kemudian yang satu lagi menerima. Nah, ini kalau dalam akad jual beli. Lawan daripada mengikat yaitu adalah melepas. Artinya apa? Membatalkan sebuah akad atau sebuah transaksi. Secara bahasa juga akad ini bisa dipahami artinya mengokohkan atau at-tahakum ya. Ini kita pahami bahwa akad ini jelas ya.
bahwa setiap kita melakukan akad pasti menguatkan, mengokohkan, menyatakan bahwa kita melakukan jual atau kita membeli. Kita menyatakan menyewa atau kita menyatakan menerima sewa. Ini artinya mengokohkan. Atau juga bisa dipahami akad ini adalah persetujuan atau kesepakatan ittifaq ya. Ini kita sudah tahu betul ya bahwasanya akad ini adalah persetujuan ya, atau kesepakatan baik itu antara satu pihak ya, satu unsur saja ataupun dari dua pihak. Setelah kita memahami tentang pengertian akad secara bahasa, kemudian pengertian akad secara istilah. Kalau dalam istilah syari ya, istilah syariah ya, akad ini bisa dipahami dengan dua makna. Yang pertama adalah akad dalam arti makna secara umum. Kemudian yang kedua, akad dipahami secara khusus ya. Karena dua pengertian ini ya, walaupun sama tetapi cakupannya yang berbeda. Ya. Pertama, kita pahami dulu apa sih makna akad ini secara umum. Ya. Mana akad secara umum. Apa itu akad secara umum ya? Kalau kita pahami dalam teks berbahasa Arabnya, al-ma'na al-'amu lil aqdi huwa kullu ma iltazama al-mar'u fi'lahu sawa'un bi iradatin munfaridah au bi iradataini. Artinya setiap hal yang seseorang ini maksudnya adalah subjek hukum orang tersebut ya, wajib mengerjakannya. Baik karena kehendaknya sendiri maupun karena kehendak dari dua belah pihak yang berakad ya. Di sini kita pahami bahwasanya akad itu bisa lahir dari satu kehendak sendiri ataupun dari dua belah pihak. Nah, sedangkan secara khusus yang dimaksud dengan akad di sini adalah irtibatul ijab bil qabul ala wajhin masyru'in yathbutu atharahu fil ma'qud alaihi. Mana secara khusus yang dimaksud dengan akad ini adalah pertalian antara penawaran, yaitu adalah ijab, dan penerimaan, yaitu qabul, yang sesuai dengan ketentuan syariah. Ya. Kenapa harus ada ketentuan syariah? Ya. Karena bisa jadi ada transaksi kesepakatan antara penawaran, kemudian ada penerimaan antara ijab dan qabul, tapi apa? Dalam objek yang diharamkan. Ya. Dalam objek yang diharamkan. Nah, ini makanya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Kemudian apa? Punya akibat, punya dampak pada status hukum objek akadnya. Ya, contohnya dalam akad jual beli, ya dampak status hukumnya apa? Perpindahan barang yang awalnya dimiliki oleh penjual, kemudian diterima, ya berpindah kepemilikannya menjadi pembeli. Sebaliknya uang yang ada di tangan pembeli, ya dengan adanya akibat hukum ini menjadi uang itu menjadi milik dari penjual barang tadi. Ya. Ini pengertian akad secara istilah. Ya. Nah, kalau kita pahami bahwa makna secara khusus di sini, ya
tidak memasukkan tasarruf ya. Tasarruf itu artinya transaksi dari satu pihak ya. Karena dia pengikatan antara ijab dan qabul ya. Makanya kalau secara khusus ini ya seperti akad talak ya, kemudian melepas tanggungan hutang ya, kemudian melepas status budak menjadi merdeka, ini tidak masuk kategori akad ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa difahami ya, sudah bisa dicerna ya pengertian akad baik dalam akad secara istilah maupun akad secara bahasa. Selanjutnya ada beberapa istilah ya yang mirip dengan akad tetapi sebenarnya tidak sama. Nah, ini perlu kita fahami dengan baik ya. Pertama ada istilah tasarruf ya. Kita dulu apa bedanya antara akad dengan tasarruf ya. Tasarruf ini secara bahasa artinya taqallub, yang membolak-balikan. Makanya ada doa, Allahumma ya musarrifal qulub, wahai zat Allah yang membolak-balikan hati. Atau dengan kata yang lain, Allahumma ya muqallibal qulub. Itu orang yang membolak-balikan hati. Nah, kalau tasarruf kita pahami dia adalah perilaku. Ya. Perilaku itu bisa dalam bentuk perkataan ataupun tindakan yang dilakukan oleh seseorang subjek hukum ya dengan kehendaknya sendiri yang melahirkan hak dan kewajiban dengan landasan syara' ya. Jadi setiap perilaku apapun itu baik itu perkataan ataupun tindakan dilakukan oleh seseorang yang memiliki konsekuensi hak dan kewajiban dengan landasan syara'. Nah, tasarruf ini ada dua ya, ada tasarruf qauli ucapan, kemudian ada juga tasarruf fi'li. Nah, kalau tasarruf qauli ini adalah perilaku yang berasal dari ucapan ya, ucapan yang bersumber dari satu pihak yang melahirkan hak dan kewajiban. Ya. Seperti misalkan baik ya, jual beli ijarah, kemudian syirkah, ya, kemudian wakaf dan wasiat. Ini kan semuanya bersumber dari perkataan. Saya melakukan transaksi jual beli ya. Saya melakukan akad ijarah. Yuk kita transaksi ijarah atau syirkah. Ya. Kemudian ada kalanya tasarruf fi'li, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sadar yang melahirkan akibat hukum. Ya. Seperti misalkan proses dalam serah terimanya jual beli itu dilakukan secara apa? Secara fi'li, ya, dengan aksi, dengan perbuatan. Atau orang yang merampas hak milik orang lain. Ya. Ini maksudnya adalah kategori tasarruf. Atau memanfaatkan hal-hal yang mubah. Ya. Ini adalah masuknya kategori tasarruf. Nah, tasarruf qauli ini atau ucapan ini terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah tasarruf qauli yang sifatnya adalah aqdi. Yaitu apa? Setiap ucapan yang timbul dari kesepakatan antara dua belah pihak ya atau lebih seperti kesepakatan dalam akad-akad wakaf, wasiat, jual beli ya. Jadi dia ucapan kemudian konsekuensinya adalah berbentuk akad. Ya. Nah kemudian
tasarruf qauli ghairu akdi. Ya, ini keinginan pihak akad untuk melangsungkan ya atau membatalkan akad. Nah, jadi seperti misalkan dalam tuntutan hak dalam pengadilan ya, atau ikror ya, pengakuan wakaf, ibrah, pembebasan hak, tanazul ya, kelayakan hak. Nah, tasarruf yang ghair akdi ini ya, ada kalanya ucapan yang berisi keinginan sepihak, ada juga ucapan yang berisi informasi. Nah, jadi kesimpulannya apa bedanya antara akad dengan tasarruf? Nah, kalau tasarruf ini maknanya lebih umum, ya, lebih umum daripada makna akad, ya. Karena kalau dalam akad ini dari definisi umum adalah kategori transaksi yang berisi ucapan, ya. Tasarruf kauli akdi. Jadi akad maknanya lebih khusus dibandingkan dengan makna tasarruf. Nah, kemudian yang kedua, istilah yang mirip ya dengan akad ada namanya iltizam. Iltizam. Apa itu iltizam? Nah, iltizam ini secara bahasa artinya tetap ya, atau kewajiban. Ya, iltizam artinya kewajiban. Kewajiban seseorang ya yang lahir dari diri sendiri ya, dan keinginan sendiri yang memiliki konsekuensi hukum ya. Nah, ini disebut dengan akad iltizam ya. Akad iltizam yaitu kewajiban seseorang yang lahir dari diri sendiri ya, dan keinginan sendiri yang memiliki konsekuensi hukum. Ya, ini Jadi iltizam ini adalah akibat hukum yang berdimensi manusiawi ya. Kewajiban yang timbul karena perjanjian, pernyataan, karena pilihannya tanpa perjanjian tidak termasuk perbuatan. Jadi kalau misalkan orang sudah melaksanakan transaksi ya, berarti kemudian dia ada kewajiban untuk melakukannya. Nah, ini disebut dengan iltizam. Nah, kemudian ada juga al-wa'ad ya. Al-wa'ad ini artinya janji ya, atau pemberitahuan. Memenuhi kesepakatan kepada penerima kesepakatan pada masa yang akan datang. Dari sisi hukumnya ya, al-wa'ad ini sifatnya hanya dianjurkan atau dianjurkan untuk dipenuhi ya. Walaupun nanti dalam beberapa fatwa-fatwa ya, bahwa wa'ad ini sifatnya adalah wajib untuk dipenuhi ya. Secara umum ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan al-wa'ad ini sifatnya adalah hanya dianjurkan saja, kemudian ada juga yang mengatakan wajib harus dipenuhi ya. Nah, ini beberapa istilah yang mirip dengan akad ya, yaitu adalah pertama at-tasarruf, kemudian yang kedua iltizam, kemudian yang ketiga adalah al-wa'ad. Baik, teman-teman sekalian, itu terkait dengan definisi dari akad dalam pandangan Islam ya. Selanjutnya
kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana sih Islam memandang tentang akad ini ya. Karena memang akad ini adalah akad yang sangat penting ya. Kemudian bagaimana Islam memandangnya ya. Yang pertama ya, saya akan coba perlihatkan ininya ya. Perlihatkan apa? Referensinya. Ya. Ya, Islam ketika melihat tentang terkait dengan akad ini ya. Ini dengan pandangan yang independen ya. Yang menguatkan tentang bahwasanya syariat ini bisa diterapkan dalam kondisi dan tempat ya. Artinya sesuai dengan kondisi maupun tempat. Ya. Pertama ya, bahwasanya Islam mensyariatkan adanya akad ini ya, tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Jadi yang pertama ya, tujuan daripada akad ini yaitu adalah al-Islam syara'a al-uqud lisaddi hajatin nas. Pertama, Islam mensyariatkan adanya akad ini untuk apa? Memenuhi hajat ya atau kebutuhan manusia, kebutuhan masyarakat. Ketika Islam datang dan tentu sebelumnya ya manusia atau masyarakat ketika itu sudah melaksanakan beberapa transaksi-transaksi ya, seperti misalkan transaksi mudharabah, kemudian musyarakah itu sebelumnya pernah dilakukan oleh sebelum datangnya Islam. Nah, ketika Islam datang, ini melihat banyak sekali transaksi yang ada. Nah, sebagian ada yang dianggap sah, ya artinya boleh untuk dilakukan. Sebagian lagi dihilangkan, ya dilarang karena ini termasuk akad yang tidak sah. Kemudian diganti dengan akad-akad yang lain. Contohnya di antara akad yang sudah ada saat itu kemudian dilegalkan oleh Islam, diperbolehkan oleh Islam, di antaranya adalah akad jual beli ya. Apalagi kita tahu bahwa orang Quraisy ini senang berdagang ya, berbisnis ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan wa ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan adanya jual beli. Ya. Nah, ini diceritakan dari Abdullah ibnu Abbas ya. Dulu itu ada pasar-pasar yang sangat terkenal ya di Mekah, di antaranya ada pasar Ukaz ya. Ada Dzul Majaz, kemudian Majinnah ya. Ini adalah pasar-pasar terkenal ya. Pasar-pasar terkenal pada masa jahiliyah. Nah, ketika Islam datang, Islam tidak melarang. Bahkan secara tegas mengatakan laisa alaikum junahun antabtahu fadlam mir rabbikum ya. Tidak ada dosa, tidak ada larangan kalian mencari fadl ya, mencari perniagaan, mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena urusan bisnis ini ya, urusan perniagaan ini menjadi kebutuhan manusia ya, maka Islam tidak melarang. Di antara akad juga yang pernah ada itu ada namanya akad salam.
Ya, akad salam juga sudah ada. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan ya di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi dengan hutang ya, ngutang ya, maka apa? Faktubuh, maka tulislah ya. Nah, ini menurut Abdullah ibnu Abbas ya, saat itu juga sudah ada ya orang-orang ketika melakukan transaksi dengan cara memesan ya, artinya tidak membayar dahulu gitu. Bahkan diceritakan ya, pernah ketika Nabi sampai di Madinah ya, mereka terbiasa untuk apa? Wahum yaslifuna fi thimar as-sanah wasatain. Jadi suka berhutang ya, suka berhutang baik dalam jangka setahun atau mungkin beberapa tahun. Nah, kemudian Rasul ya Nabi menegaskan barang siapa yang melakukan salam ya pemesanan ya, artinya tidak penjualan secara langsung, maka harus ditentukan fi kailin ma'lum, di timbangan yang ukuran yang jelas ya, wa waznin ma'lum, dan timbangan yang jelas, ila ajalim ma'lum, sampai waktu juga ditentukan. Kemudian yang kedua, bahwasanya Islam mensyariatkan adanya akad ini ya, itu basisnya adalah kerelaan, kesukarelaan ya. Jadi bukan karena keterpaksaan. Ini sebagaimana ditegaskan di dalam ayat suci Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan, dengan cara ridho sama ridho, atau dengan cara kesukarelaan ya. Rasul juga menegaskan innamal bai'u antaradin. Ya, sesungguhnya jual beli itu dengan saling ridho. Yang ketiga, terkait dengan akad ini ya, Islam mensyariatkan akad ini dengan basis apa? Dengan basis kebebasan. Ya, dengan basis kebebasan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Ya, tidak ada keterpaksaan ya, tidak ada keharusan di antara salah satu pihak. Jadi ini adanya kebebasan ya, tergantung syarat yang mereka sepakati ya. Ya, mereka kalau sepakat untuk melakukan jual beli atau melakukan akad ijarah ya, kemudian menentukan syarat-syarat ya, ya tergantung kesepakatan mereka. Rasul menegaskan al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang Islam itu tergantung syarat-syarat yang dilakukan mereka. Kemudian yang keempat ya, terkait dengan akad ini ya, Islam mensyariatkan adanya akad ini didasari untuk maqasid ya, atau tujuan dan niatnya ya. Jadi tujuannya apa? Jadi bukan lafadznya ya, yang dijadikan patokan itu bukan ucapannya, bukan lafadznya. Ya, walaupun nanti ini ulama berbeda pandangan, tapi secara umum yang dipakai itu adalah kaidah bahwasanya setiap akad itu tergantung niatnya, tergantung tujuannya. Ya, contohnya misalkan apa? Kalau kita memberi sesuatu kepada teman kita ya. Nah, kita kan kesannya itu kan memberi, tapi kita minta dibayar ya. Walaupun kita tidak mengungkapkan dengan kata jual, berarti sebenarnya akad ini adalah akad jual beli ya.
Walaupun kita tidak mengungkapkan jual beli, tapi pada kenyataannya kita minta dibayar. Kemudian yang terakhir ya, di antara kenapa Islam mensyariatkan adanya akad ini adalah sebagai bagian untuk menghormati akad, ya, itu memenuhi haknya. Nah, ini penting ya, bahwa setiap ketika akad itu dilakukan transaksi, ya, maka setiap pelaku akad tersebut harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi kesepakatan yang telah dilakukan. Kalau orang mengungkapkan bahwa saya ingin memberi sesuatu, maka harus dipenuhi. Ya. Kalau orang menyampaikan saya mau berwakaf, maka harus dipenuhi. Orang mau menyewa, ya sudah deal, ya harus dipenuhi. Ya. Misalkan mau menyewakan rumah, ya berarti rumahnya benar-benar harus disewa. Yang menyewa benar-benar harus membayar. Ya, ini bagian daripada Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan akad. Ini beberapa hal ya yang berkaitan dengan definisi akad, kemudian beberapa istilah yang mirip dengan akad, kemudian kenapa atau bagaimana Islam memandang disyariatkannya akad ini. Ya, selanjutnya ada pembahasan terkait dengan pembagian akad ataupun ragam akad, tapi insya Allah ini kita masuk di pembahasan sebelumnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya dan bisa memberikan pencerahan dan wawasan kita terkait dengan transaksi akad ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.